addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Kita ngawali lagi ke kaidah 30 ya, dari cara kita mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Kita sampai di kaidah ya. Misalnya begini, jadi kalau Allah itu mempersamakan antara A dengan B, itu maknanya adalah bahwa antara A dan B itu ada sesuatu yang sama, yang masing-masing saling kait-mengkait satu sama lain. Itu at-tashbih baina amroini fil Qur'an yaqtadi wujuhan minal musyarakah. Itu saya singkatkan, itu adalah penyerupaan. Misalnya seperti saya seperti singa misalnya, ya, berarti saya dengan singa adalah dua hal, kemudian dipersamakan. Berarti antara saya dan singa ada wujuhan minal musyarakah, ada persamaan yang bisa kita kaitkan satu sama lain. Misalnya singa punya pemarah, saya punya pemarah, maka berarti salah satu wajahnya adalah bahwa sama marah misalnya. Fungsi tasbih itu gitu. Fungsi tasbih itu untuk menunjukkan kesamaan antara dua hal, ya. Cara untuk bikin tasbih kalau dalam bahasa Arab itu ada adawatut tasbih, ya. Ada tasbihnya itu misalnya huruf kaf, kata ka'anna, ada tasbihnya itu, atau mithlu, ya. Oke, kita lihat saja langsung ke contoh yang pertama. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah menyatakan di surah Al-Baqarah ketika mewajibkan tentang puasa, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian orang-orang Islam, asyamu puasa, kama. Nah, sekarang muncul adatnya seperti kutiba diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas umat-umat atau atas orang-orang sebelum kalian. Berarti umatnya Nabi Muhammad, kita orang Islam sekarang ditasbihkan atau dipersamakan dengan orang-orang sebelum umat Islam, ya, dengan penggunaan adat tasbih kaf, ya, kama tadi, kama, ya. Sekarang kalau kita melihat apa maksudnya, kalau kita dapati tasbih semacam ini, fungsinya adalah kita harus mencari kira-kira fungsinya untuk apa ini. Yang apa persamaan antara umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya nabi-nabi sebelumnya dalam kaitannya dengan perintah puasa. Misalnya di sini min fawaidit tasbih, ya, dari faidah tasbih ini adalah tahfizul muslimin ala siyam, encouragement kepada orang mukmin atas puasa. Jadi ibaratnya kamu umatnya Nabi, umat dahulu juga umatnya Nabi, mereka juga puasa, mestinya kamu juga puasa. Kamu sama-sama umatnya Nabi, dia juga umatnya Nabi. Kalau dia bisa melakukan puasa, mestinya kamu juga bisa melakukan puasa. Jadi ini di boosting, ya, di tahfiz, di encourage lah, mungkin bahasa sekarang, ya. Ini semacam encouragement agar mudah orang untuk melakukan puasa. Wa tahwin alal mukallafin min sya'nil ibadah. Dan memang ini untuk melakukan agar merasa lebih mudah, lebih tidak terbebani. Karena merasa kalau umat dahulu itu juga dibebani, maka kalau umatnya Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk berpuasa, hal itu menjadi ringan buat mereka karena ada persamaan di antaranya. Itu salah satu fungsi tasbih yang pertama. Kita lihat fungsi yang kedua yang agak lebih jelas. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Yang pertama kita lihat kata kamishkatin, ya. Kamishkatin, kalimatnya pakai huruf kaf itu. Perumpamaan cahayanya Allah, berarti cahayanya Allah sekarang diserupakan dengan apa? Dengan miskat. Ada cahaya Allah dengan miskat. Miskat itu kalau kamu ingat, kalau kamu pernah mengunjungi rumah zaman dahulu, rumah saya masih gitu dulu, tapi sekarang udah ditutup, ya. Jadi rumah dulu itu misalnya di tengah gitu dikasih lubang yang bentuknya kayak kubah, kayak pengimaman, jadi begini, tapi tidak tembus ke sana. Jadi cuman buat biasanya meletakkan lampu di sana.
agar asumsinya kalau lampu itu diletakin di atas itu maka dia bisa menerangi seluruh ruangan. Idenya begitu. Lah miskat itu bentuknya biasanya begini, miskat itu. Lah nanti miskat itu kalau Anda lihat di tubuh Anda, itu miskat itu seperti rongga dada ini loh, yang bentuknya begini. Ya. Jadi bentuknya seperti rongga dada. Ya. Jadi gini itu loh, kayak masjid. Kayak apa jenenge gue sih? Ya kayak kubah lah, kayak kubah. Itu namanya miskat, ya miskat. Sama sekarang Allah, kita lihat dulu ya gambarannya. Cahaya Allah tentu ini menjadi sangat abstrak banget ya. Cahaya Allah, apa itu dan seterusnya kita nggak tahu. Allah bikin persamaan karena itu nanti ada persamaannya dengan sesuatu yang mau dibikin persamaan dengan cahaya Allah. Seperti miskat, di dalam miskat itu ada misbah, ada cahaya, ya, ada lampu. Misbah alat, ya, miftah. Misbah alat untuk menyerupai subuh, maksudnya. Karena itu disebut lampu. Karena kalau gelap itu karena tidak ada matahari. Begitu ada pertama kali matahari dan kemudian berubah gelap itu menjadi terang benderang, namanya subuh. Nah, alat yang dibikin oleh manusia sehingga dia fungsinya menyerupai subuh, gitu. Karena menghilangkan kegelapan, namanya misbah. Orang Arab nyebutnya misbah, ya, misbah. Atau biasanya kita terjemahkan dengan lampu. Ya. Jadi di dalam miskat itu ada lampu. Al misbahu fi sujajah. Jadi ini kayak layer gitu loh, Rek. Yang pertama miskat, di dalam miskat ada lampu. Di dalam lampunya itu fi zujajah. Di dalam kaca lampunya. Zujajah, kaca. Ya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Ya, zujajahnya, kacanya itu seperti brilliant star. Seperti brilliant star, seperti bintang yang gemerlapan, ya. Kaukabun durri, kayak lagu Ya Ayyuhan Nabi, ya waktu sana. Kaukabud durri, ya, kaukabud durri, seperti brilliant star. Yuqadu min syajaratim mubarakah, yang apa tadi itu? Brilliant star itu pohon ini tadi ya, cahayanya ini atau misbahnya ini, itu yuqadu, dihidupkan atau dikasih fuel, dikasih apa fuel itu? Bahan bakar. Nah, dikasih bahan bakar min syajaratin mubarakah, dari pohon yang barokah. La syarqiyah wala gharbiyah, yang tidak di timur dan tidak di barat. Nah, sekarang kita lihatkan ya. Sebenarnya dulu pernah kita bahas ya. Jadi Allah itu menggambarkan cahaya Allah itu kan dijelaskan kalau di awal ayat ini adalah Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi, untuk menggambarin bahwa tanpa cahaya semuanya ini nggak ada, ya, termasuk alam semesta. Nggak ada cahaya, nggak ada fotosintesis, nggak ada tanaman, nggak ada hewan, nggak ada kita semuanya. Karena manusia bisa bertahan hidup karena ada hewan dan tanaman. Nggak ada duanya, mati kita semuanya. Ya, jadi seakan-akan Allah menunjukkan semua eksistensi al-akwan, ya, al-makhluk itu hanya bisa eksis karena saking pentingnya, bahkan tamsil tasbihnya itu tidak pakai adawatut tasbih samawati wal ard. Sebagaimana waktu kita ngaji balaghah kemarin, kalau ada tasbih yang tanpa menggunakan adat tasbih itu karena kemiripannya yang amat sangat, ya. Karena di dalamnya amat mirip, seperti I am a lion misalnya, bukan I am atau saya seperti lion, saya lion misalnya, ya. Karena saking miripnya. Allah menggambarkan cahayanya itu, kata Allah SWT, itu seperti cahaya yang ada di dalam hati kita. Allah itu gambarin rongga dada kita ini namanya rongga dada, misbah, di dalamnya ada lampu. Lampunya itu dibungkus dengan kaca, ya. Jadi kalau
ini namanya sodr kalau dalam bahasa Arab. Mishkat itu dalam bahasa Arab namanya sodr. Zujajah namanya kolbu. Ya, jadi ya apa mau? Mishkat, di dalam mishkat itu ada lampunya, cahayanya itu. Sekarang Allah menggunakan kata misbah, ya, lampu. Lampunya itu diliputi dengan kaca, ya, namanya zujajah, oke. Jadi kolbun, di dalam kolbun Allah ngasih apa? Misbah. Misbahnya ini berasal dari pohon yang penuh barokah, yang tidak di timur dan tidak di barat. Gambarannya gini, pohon ini memberikan cahaya, nanti sumber cahayanya, karena pohon ini mendapatkan langsung dari sumber cahaya itu sendiri, yaitu matahari, ya. Lah pohonnya ini tidak di timur dan tidak di barat. Kalau kita melihat matahari itu terbit dari timur, kemudian tenggelam ke barat. Kalau Anda punya tanaman tidak di timur dan tidak di barat, artinya dia mungkin berada di, untuk menunjukkan kalau ada pohon di timur, kapan dia mendapatkan cahaya matahari? Ya waktu ada di timur mataharinya. Kalau tanamannya ada di barat, kapan dia dapat cahaya matahari? Ada di barat. Kalau ada di barat, artinya dia terpapar terus dengan cahaya matahari. Karena dia terpapar pohon ini, karena itu dia barokah. Tufa, ciba. Ya. Jadi kalau dia terpapar terus dengan cahaya, karena itu dia barokah. Quran menggambarkan dengan syajaratun mubarakah, karena penuh keberkahan. Kenapa berkah? Karena dia mendapatkan enlightenment dari Allah SWT. Jadi ukuran keberkahan itu sebenarnya dari mana? Kalau Anda terhubung dengan Allah SWT, ada berkahnya. Nah gitu toh. Nah sekarang ini terhubung terus, dari sini ini kemudian cahayanya ini yang terhubung langsung, ya, kepada Allah SWT itu, atau gambarannya, dari situ diambilkan. Dan itu diletakkan di dalam zujajah, dalam hati kita. Namanya cahaya iman. Semua orang, mau orang kafir, mau orang Yahudi, mau orang siapapun, selama dia bernama makhluk, Allah itu menitipkan cahaya, diletakkan di dalam hati kita. Namanya nurul iman, atau namanya cahaya iman, atau dalam bahasa ini namanya misbah. Diletakin di dalam hati kita. Nah, sekarang Allah menggambarkan cahayanya Allah itu, ya, seperti Allah menggambarkan kalau Allah itu cahaya bumi, ya, langit dan bumi, sehingga kalau tidak ada cahaya mati. Kita ini manusia juga dikasih cahaya oleh Allah. Cuman cahayanya tidak seperti hewan dikasih cahaya, terus tanaman dikasih cahaya, dia bisa berfotosintesis, menghasilkan dan seterusnya. Kita ini dititipin cahaya oleh Allah yang akan menerangi kehidupan kita. Dan kalau dia mati, sebenarnya kita mati sebenarnya. Gitu sama. Dan cahayanya itu, karena ini amat sangat penting, dia penentu kehidupanmu. Jadi kita ini baru bisa disebut hidup kalau cahaya dalam hati kita itu hidup. Karena saking pentingnya dilapis-lapis sesuatu yang penting, pasti Anda bungkus lapis-lapis, oke ya. Misbah ditutup dengan zujajah. Saking berliannya ini sebenarnya masya Allah. Jadi sebenarnya kalau ada orang tidak mengenal Tuhan atau ada Allah yang lupa sama Allah, itu keterlaluan. Kenapa? Ini kaukabun dzurri, brilliant star. Karena saking purenya cahayanya ini sudah glowing, amat sangat brilian cahayanya itu maksudnya, ya. Sampai Allah menggambarkan sebagai kaukabun dzurri, ya, brilliant star, saking terangnya sebenarnya. Mesti karena itu sudah diimprinted di dalam diri kita, ya, namanya misbah itu. Ditutup dengan zujajah, zujajahnya diletakin di dalam sodr. Jadi kalau kita ngelihat lapis sekarang, berarti lapisan paling luar namanya sodrun, lapisan berikutnya namanya kolbun, di dalam kolbun ada namanya misbah. Jadi kalau kita urut, di sini namanya mishkat, setelah mishkat ada namanya zujajah, setelah zujajah ada namanya misbah. Atau kalau dalam bahasa yang lain,
ada sodrun, ada kolbun, di dalam hati itu namanya ada nur. Karena itu dalam bahasa kita menyebut dengan hati nurani. Nah, dari kata nur, nuroniyun, kolbun, nuroniyun, karena bercahaya. Tapi kalau cahayanya nanti tertutup, namanya kolbun zulmaniyun, the dark heart. Ya, yang ini shining heart, glowing heart, gitu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya bagus di sini. Kata dia, cahayanya Allah itu adalah nurullah fi qalbil mu'min. Fal mishkat hiya sadrul mu'min. Mishkatnya itu adalah dadanya orang mukmin. Wal misbah wal Qur'an wal iman fi sadrih. Nah, misbahnya itu adalah iman di dalam dadanya. Waz zujajah qalbuhu, zujajahnya adalah hatinya. Wal kaukabu durri huwa qalbuhu lima istanara fihil iman wal Qur'an. Brilliant star itu adalah hati yang telah tersinari dengan cahaya iman dan cahaya Al-Quranul Karim. Fatashbihul qalbu bizujajah. Kenapa kok Allah menamakan hati itu dengan kaca? Karena sama-sama beningnya. Jadi Allah menciptakan hati kita itu awalnya bening, as-sofa. Ya, kama yadullu anna zujajah, karena seperti halnya juga kaca itu membutuhkan apa? Ila inayatin wa riayatin, dia butuh pertolongan, butuh penjagaan, pengawasan, dibersihin, dipolising, di-cleaning dan seterusnya. Agar apa? Agar tetap bisa bersinar. Agar tetap bisa bersinar. Allah rentan sekali. Saya tanya sekarang, Anda itu meskipun meletakkan kaca dimanapun, itu kemungkinan kena debu sangat mungkin enggak? Wong di dalam pesawat saja masih ada debu. Bayangin. Jadi jangan pernah mengira hati kita itu tidak akan dusty atau rusty. Ya, enggak pernah tidak kena debu, pasti kena debu. Apa mana yang di luar, yang di lingkungan yang buruk, maka pasti banyak akan debunya. Karena itu usaha untuk membersihkan hati itu harus menjadi usaha yang terus menerus. Karena kalau enggak, maka cahaya yang ada di dalam hati itu atau nurul iman itu kemudian akan enggak bisa dipantulkan. Kalau pakai bahasanya Imam Ghazali, hati itu, kenapa Al-Quran Rasulullah SAW menyatakan idza adznaba, idza adznaba al-'abdu dzamban, kalau seorang itu melakukan perbuatan dosa, ya, kemudian akan ada nuktotun sauda kalau dalam hadis, ya, ada bintik hitam di mana? Dalam hati. Bintik hitam sini, ya, idza suqilaan, apabila dia bertaubat suqila anhu, ya, dibuang. Tapi kalau dia tidak bertaubat, tambah lagi bintik, tambah lagi bintik, tambah lagi bintik, sampai kemudian gelap gulita. Itu yang katanya Imam Ghazali, meskipun di sini brilliant star, tapi kalau di sini terlalu banyak maksiat, dia tidak bisa nembus. Kayak kamu punya lampu, tapi kamu tutup semuanya, dia tidak bisa nembus dia. Karena itu dia tidak bisa membimbing kamu. Ya, itu nanti yang digambarkan Al-Quran di tempat yang lain yang dulu kita bahas, seperti orang yang fauqihi sahab, ya, maujun ila akhirih, itu yang ada di dalam lautan itu, ya, sampai begitu Allah masih bisa menggambarkan meskipun dia sudah di dalam kegelapan, penuh kegelapan, tapi lam yakad yaraha, kata Al-Quranul Karim, hampir saja dia tidak bisa melihatnya. Tapi kenapa kok masih menggunakan masih? Karena cahaya iman Allah tidak pernah menutup. Itulah kenapa kita harus tetap mendakwai orang, karena Allah tidak pernah menutup cahaya yang ada di dalam hati kita. Yang nutup itu perbuatan kita sendiri, kacanya yang tidak kita bersihin. Kita bilang, saya tidak punya lampu, enggak, lampunya ada. Yang salah apanya? Kamu yang tidak membersihin, gitu. Males, bersih-bersihnya males. Karena itu beda-beda tiap orang. Kalau kita rajin, mungkin cepat, ya. Disiram air, bersih lagi. Kalau yang parah, sok clean tidak cukup, ya. Harus pakai by clean, ya. Atau bahkan kalau parah HCL, ya. Kalau sudah parah, itu maksudnya. Jadi menarik cara Allah menggambarkan tasbih, ya, tasbih, karena ada kesamaannya. Jadi sama seperti cahaya Allah yang memberikan kehidupan bagi as-sama wal ard, maka cahaya yang ada di dalam hati juga akan menggerakkan diri kita.
Dan Allah menggambarkan dengan bahasa yang sangat menarik ya. Itu makna yang kedua. Qaidah nomor 12, at-tashbih baina amrayn fil Qur'an yaqtadi wujuhan minal musyarakah. Ke-13 sekarang. Harfu ala, huruf ala ya'ti lil isti'lah wa tamakkun fil Qur'an. Huruf ala itu berfungsi untuk isti'lah wa tamakkun, untuk menggunakan sini. Ala itu kan ada di atas gini ya. Jadi kok seperti kalau sesuatu itu kita berada di atasnya. Untuk makna tamakkun, pengokohan, peneguhan, itu namanya ala. Kalau ada kata ala. Kita lihat contohnya ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Allah menggambarkan orang yang iman kepada Allah, iman kepada gaib, orang yang mengeluarkan infak, orang yang beriman kepada kitab Al-Quranul Karim dan kitab sebelumnya, yang yakin kepada akhirat. Ulaika ala hudan, kata Al-Quranul Karim. Mereka ini ala hudan, ibaratnya ini hudan, hudan ini dia berada di atasnya, untuk menunjukkan kalau kamu berada di atas, kemanapun kamu akan ngikutin itu ya. Untuk makna pengokohan, tamakkun istilahnya, atau isti'la. Sama seperti kayak kamu di atas kendaraan lah, berarti kan kamu menguasai itu, untuk maknanya itu fungsi huruf ala. Contoh lain misalnya, jadi afada harful isti'la ya, huruf isti'la ini punya fungsi tamakkunil mu'minin minal huda wamtila, ini fungsinya untuk pengokohan orang mukmin di dalam hidayah ini, dan karena hatinya penuh dengan hidayah itu, karena itu huruf ala ini fungsinya untuk tamakkun wal isti'la. Yang kedua misalnya, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun au ala safarin. Sama, ala safarin berarti dia berada di dalam, dikokohkan ya, maknanya samalah makna ala ya, gampang untuk ala itu. 14 sampai 15 saja kita. Al-qaidatur rabi'ata asyarah, la mutta'dil fil Qur'an an tufida illatal hukm. Lam taklil di dalam Quran fungsinya untuk menjelaskan alasan dari hukum tersebut ya. Misalnya kita ambil contoh lam taklil ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Li-nya itu lam taklil yang menjelaskan alasan ya. Jadi kayak sebab akibat atau cause and effect ya. Jadi kalau ini menjadi alasannya, illatnya, maka fungsinya adalah kalau dikasih lam, fungsinya menjelaskan alasan dari kenapa terjadinya hukum tersebut atau peraturan tersebut. Kita lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali, kata Allah, liya'budun. Li-nya itu lam taklil, agar ya, karena ya, atau agar supaya ya, mereka semuanya itu beribadah, mengabdi, membudakkan diri kepada Allah SWT. La mutta'lil liya'budun yadullu ala anna illata khalqil jin wal ins hiya ibadatullah. Jadi alasan kenapa Allah menciptakan kita sesungguhnya itu hanyalah karena kita ini diminta untuk menjadi hambanya Allah SWT. Alasannya agar kita menjadi budaknya Allah, hidup dalam aturan Allah SWT, kira gitu. Waliya'lamallahu ma yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Dan kan siapa yang ditolong may yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ayat ini tentang apa ayat ini? Lupa saya awalnya. Apa ayatnya ayat ini? Al-Anbiya. Wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Anallahu yabtali ibadahu liman yansuru wa yansuru rasulahu. Cari ayatnya ya, biar untuk memudahkan. Jadi fungsi lam ta'lil seperti wali ya'lama, agar Allah tahu. Jadi
sengaja demikian itu kita harus lihat ayat awalnya. Ketemu Im? Apa ayat awalnya itu? Nggak kebaca kalau nggak ada ayat awalnya. Apa maftuhah wa liya'lamallahu ma yansuru wa rasulahu, apa awalnya ayat ini? Terus Al-Hadid, terus oke. Al-Hadid ya. Dan Allah menurunkan besi supaya dengan besi itu ya Wim. Wa anzalnal hadida wa anzalnal hadid, dan menurunkan besi fihi ba'sun syadid, terus wa manafi'u linnas. Karena kenapa diturunkan besi? Karena ada banyak manfaatnya. Dengan besi itu juga nanti bisa menolong orang-orang Islam di dalam peperangan dan seterusnya salah satunya, dan agar Allah memperlihatkan siapa. Jadi fungsi dari diturunkan Al-Hadid adalah liya'lamallahu ma yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib. Ngono maksudnya rek. Lihat aja sebelumnya apa. Jadi lam taklil itu menjelaskan ilat atau alasan dari yang ada sebelumnya. Ya, kira-kira kayak begitulah. Ini jadi kenapa begitu? Karena Allah ingin memperlihatkan innallaha qawiyyun aziz. Terakhir, al-qaidatul khamisah al-asyarah. Al-qaidatul khamisatu asyarah, kaidah ke-15. Hadful ma'mul yufidul umul. Pembuangan ma'mul itu bermakna umum. Ma'mul itu yang dikenai pekerjaan. Maf'ul bih lah, maf'ul bih. Misalnya gini, kalau maf'ul bihnya itu dibuang, itu fungsinya adalah untuk menghadirkan makna yang general. Jadi dihilangkannya ma'mul atau dihilangkannya maf'ul bih yang dikenai oleh fi'il, ya, fungsinya adalah untuk membikin makna umum. Ya, kita ambil contoh susah teori. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apabila mereka ini disentuh oleh setan, goda oleh setan, tadzakkaru, mereka mengingat. Loh, pekerjaan mengingat itu kan sebenarnya butuh maf'ul toh. Mengingat opo? Nah, makmulnya dibuang. Ya. Maka fungsinya, faedahnya adalah kalau bahasa yang lain tawassuk fil makna. Jadi untuk meluaskan makna, fungsinya nanti untuk umum. Jadi mengingat apa? Mengingat apa saja. Apa yang kira-kira orang mukmin bisa ingat? Itu mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, mengingat macam-macam. Kalau saya ngikutin setan, waduh nanti dosanya kayak apa? Dia ingat itu. Kalau saya ngikutin setan, aduh nanti bagaimana dengan perintah Allah ini? Saya kok malah meninggalkan perintahnya Allah. Terus, itu namanya tadzakkaru. Karena orang itu, dan itu menarik rek, orang itu kalau digoda oleh setan, memang alasannya macam-macam. Alasan paling kuat yang menggoda melakukan perbuatan sebagaimana yang diperintahkan oleh setan atau digoda oleh setan adalah karena ingatan mereka. Tapi ingatan orang itu beda-beda. Ada yang ingatan karena ingat Allah SWT, ada yang ingat karena larangan Allah, ada yang ingat karena perintah Allah, ada yang ingat karena dosanya, macam-macam. Jadi maknanya menjadi banyak. Itu indahnya Al-Quran. Sebagaimana misalnya kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kami beribadah. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nasta'in sebenarnya juga butuh ma'mul. Ma'mulnya juga dibuang. Nasta'in apa? Nasta'innya terserah. Nasta'in apa saja. Mau nasta'in apa saja dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kata ini, alhaakumut takatsur. Alhaakum, deviate you, ya, melalaikan kamu.
melalaikan kamu, apa yang melalaikan kamu itu at-takatsur, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan apalah dalam urusan duniawi. Pertanyaannya, melalaikan kemana? Banyak-banyakan, bermewah-mewahan, berbanyak-banyakan dalam harta, melalaikan kamu. Selesai kalimatnya. Enggak, makmulnya dibuang ini. Melalaikan apa? Dibuang oleh Allah SWT. Fungsinya menjadi umum. Melalaikan apa? Melalaikan semuanya. Melalaikan Allah, melalaikan neraka, melalaikan surga, bahkan melalaikan keluarganya. Ya toh. Orang kalau mikirin harta terus, bojone lali. Ya toh. Tetangganya lali, gurunya lali, orang tuanya lali, semuanya dilupakan. Itu namanya yufidul umum, 15 dapat separuh rek, tinggal 15 berikutnya ya. Jadi nanti kita urut lagi qaidahnya untuk mengingat, merefresh ulang ya. Kita sudah dapat 15. Oke, sekarang kita masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazin al-qista, kemarin sampai di ayat yang ke-47 ya. Wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Terus apa? Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ada kalimat yang menarik pakai di dalam hadis atau di dalam Quran. Khardalin itu dulu kalau orang mikir sesuatu yang kecil itu memang selalu dikaitin dengan biji. Karena kalau pecahan yang paling kecil, gambarannya tentu ini gambaran yang paling praktis dari Al-Quranul Karim adalah biji. Yang menarik sampai detik hari ini, biji yang paling kecil adalah bijinya khordal. Kita ini tidak punya khordal. Khordal itu sebenarnya mustard. Mustard itu ya mustard, rek. Cari aja di Google mustard tree, nanti kelihatan tanamannya yang kuning. Dari situ biasanya menjadi mustard, warnanya agak kekuning-kuningan. Kalau kamu ada warna agak kuning-kuning ke arah, biasanya kita taunya warna, karena tidak ada pohonnya kalau di Indonesia. Ya pohon kecil, pohon segini-segini lah, kayak kembang-kembang begitu. Nah kita tidak punya, ulama Jawa, ya apa, mosok kata tidak diarteni. Khordalin biasanya diartikan sawi, padahal bukan sawi gitu. Karena kita tidak punya pohonnya. Sama lah, salah di Eropa yang tidak ono. Ya. Terus siapa mau diartikan apa? Ya cari yang paling mirip. Tapi kembangnya sawi itu memang agak mirip dengan mustard. Kamu kalau lihat kembangnya sawi yang ke atas itu kan memang ada kuning-kuningnya itu. Mungkin bayangannya itu dikira seperti mustard seed. Ya wis anggap aja lah sama lah. Katanya memang sampai detik hari ini biji yang paling terkecil dari tanam-tanaman itu memang masih dipegang oleh mustard. Ya, karena itu mungkin Allah kenapa menggunakan kata misqala khardalin. Tapi gini ini jangan dipercaya. Nanti kalau ketemu ada tanaman lebih kecil, ya. Nah gitu. Jadi kita ini harus ngerti kalau Anda menggunakan tafsiran dengan menggunakan data saintifik, ya harus difahami bahwa scientific enterprise itu juga bersifat relatif, bukan salah Qur'annya gitu. Dan memang Qur'an tidak hendak menjelaskan itu sesuatu yang kecil, karena hanya ingin menjelaskan paling minimalis. Bahkan ada ulama yang begini menyatakan, ukuran paling minimalis dari dosa yang masih dinilai oleh Allah adalah ya sebesar biji itu. Kira-kira itu 1 miligram. Nah, 1 miligram itu dosa apa ya kira-kira? Kalau Anda melihat level dosa, ya, para ulama kita membedakan level dosa itu dari yang paling kecil ya, namanya zallat. Naik lagi namanya dzunub, naik lagi namanya sayyiat, paling puncak namanya fakhsya, paling jelek udah ya. Fakhsya itu contohnya bunuh orang, zina dan seterusnya, itu fakhsya. Fakhsya itu cirinya kalau kamu melakukan dosa itu hilang kemanusiaanmu sebagai manusia. Misalnya bunuh itu bukan manusia, rek. Kalau ada orang membunuh orang, pasti orang kita jangan anggap apa, wancene asu dia itu pak, kan gitu toh. Ya anjing dia pak. Karena apa? Karena dia sudah keluar dari sifat manusianya.
Berzina itu anjing, Rek. Anjing. Saya guyonan di kelas, ya. Saya tanyain anak-anak mahasiswa, di psikologi perkembangan diajarin anjing Pavlov. Ya Ustadz, apa rumusnya anjing Pavlov? Ada stimulus, langsung direspon. Stimulus, respon. Itu cirinya binatang. Karena itu madhab behaviorisme yang klasik itu sebenarnya mempersamakan manusia dengan binatang. Orang sosial tidak suka begitu, ya. Karena itu cara yang paling primitif melihat manusia. Karena Anda dilihat hanya seonggok binatang yang Anda melakukan tindakan karena stimulus saja. Karena itu nanti dilawan misalnya oleh Herbert Mead misalnya, enggak. Teori actionnya Herbert Mead menyatakan enggak, manusia itu berbeda dengan. Karena itu kalau manusia bertindak, langkahnya enggak begitu ada stimulus langsung direspon, enggak. Mead menyatakan habis ada stimulus masih di perception. Habis itu masih di manipulation. Baru setelah itu consummation. Gitu. Ada perception. Perception itu pakai akal. Kamu lihat wanita cantik, tertarik. Apa langsung melakukan perzinaan? Gewoten, ya, dipersepsi dulu. Dia suka enggak ya sama saya? Dia mau enggak ya? Kalau saya lamar bagaimana ya? Dan seterusnya. Namanya perception. Itu yang membedakan. Maka kalau ada orang melakukan zina, itu kan berarti dia seperti anjing Pavlov lah gitu toh. Stimulus langsung respon. Di mana persepsinya, di mana manipulasinya, nggak ada semuanya. Hatta Pavlov menyebut anjing. Nah ya toh. Kan itu anjing berarti bukan mancing. Itu. Karena begitu, itu yang menarik Anda pikirkan. Fahisha itu kayak begitu. Menarik, ada ayat yang menarik, kata Rasulullah SAW, aku itu kalau diberi seluruh isi dunia ini, ya, dibanding ayat Al-Quran surah Az-Zumar 53, aku jauh lebih senang dengan Az-Zumar 53. Aku ndak suka dikasih seluruh dunia dan seluruh isinya ini dibanding dengan surah Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini oleh para ulama disebut surat yang paling lembut dari seluruh Al-Quran. Paling lembut. Sekarang bayangin ya. Ayat ini menarik, Rek. Ada sekian banyak sebab nuzul dengan ayat ini. Salah satunya kalau Anda baca Durrul Mansur, ini dikaitkan dengan Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb adalah pembunuh Hamzah, qatilu Hamzah, ya, pamannya Rasulullah SAW. Wahsy ini ya, namanya orang budak dan musyrik, ya wis musyrik, ya bunuh, ya zina, segala macam lah. Wong namanya orang tidak punya semuanya, maksiat semua dia lakuin. Singkat cerita, dia tidak termasuk orang yang masuk Islam sampai di Fathu Makkah. Ya, Rasul Fathu Makkah, Wahsy kalau kita baca riwayat ada macam-macam. Ada yang menyatakan Wahsy lari ke Taif. Ada yang menyatakan, baca nanti Durrul Mansur ya. Riwayat yang kedua enggak. Wahsy itu kata dia, begitu ada Fathu Makkah, aku keluar dari kota Makkah. Kalau siang aku sembunyi, malam aku berjalan. Malam sampai ke Himyar. Jadi Himyar itu kerajaan Yaman, di Yaman ya. Jadi dia ini sudah sampai ke Yaman. Yang menarik, Rasulullah SAW kemudian mengutus utusan untuk mendakwai Wahsy untuk masuk Islam. Ketika ditanyai, menarik, Wahsy berkata, kata dia, wamal Islam? Sing bener aja, Nabi Muhammad mengajak saya masuk Islam, kata dia. Islam yang kayak apa, kata dia. Kenapa? Karena kata Wahsy itu, saya ini sudah melakukan apa saja. Saya syirik, saya bunuh orang, saya berzina. Padahal Qur'anmu itu menyatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, nomor 1, yudha'af lahul adzab. Habis itu wa yakhlud fihi muhana. Kata dia, kata Al-Quran itu yang akan menjadi hambanya Allah adalah orang yang tidak pernah syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Kamu daftar wali asalkan tidak 3 ini masih mungkin.
Karena kata Al-Quranul Karim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haq, tidak bunuh orang. Wala yaznun, dan tidak berzina. Tapi kalau kamu melakukan tiga ini, yalqa athama, kamu melakukan, you committed a great sin. Ya, satu, athama, dosanya besar. Nomor dua, azabnya dilipat gandakan. Nomor tiga, masuk neraka selama-lamanya dan dihinakan lagi. Kata Wahsy, kamu mau ngajak saya masuk Islam? Lah wong Qur'anmu aja bilang begitu. Saya ini syirik, saya ini bunuh orang, saya ini berzina. Lah bengep aku mlebu Islam. Kata dia, wis yalqa athama yudha'af lahul azab yakhlud fihi muhana, kata dia. Gak mungkin aku. Terus turun surat An-Nisa. Ya. Allah yaghfiru dzunuba, ya, lima yasha, kan gitu toh. Allah mengampuni dosa kecuali dosa syirik bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Pertama Wahsy bilang gini, sesungguhnya itu adalah syarat yang sangat berat bagi saya, kata dia. Dan Wahsy kemudian berkata, misalnya ini dia mengatakan, ya Muhammad, kaifa tad'uni wa anta taz'amu anna man qatala aw asyraka aw zana yalqa athama yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana wa ana sana'tu dzalik fa hal tajidu li min rukhsah. Memangnya ada rukhsah buat saya? Gak mungkin lah. Fa anzalallahu illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Turun ayat selanjutnya ya. Surah Al-Furqan ya. Kata Al-Quranul Karim, kecuali orang, syaratnya sekarang berat. Man amana, yang pertama man taba wa amana wa amila amalan soliha. Menarik ya. Perhatikan kalimatnya gue. Menurut saya ini menarik untuk dipikirkan. Satu, syaratnya kalau orang melakukan tiga, fakhsyah tadi, apa yang pertama? Taubat. Yang kedua, iman. Kenapa kok disuruh iman? Menarik ya. Mestinya orang tobat itu kan berarti sudah punya iman karena dia bertobat kepada Allah. Kenapa kok disuruh iman? Karena dosa yang besar itu kalau Anda lakukan, hilang imanmu. Menarik ya. Dosa yang lain itu kalau Anda lakukan, imannya tetap. Anda cuma dapat dosa. Tapi kalau Anda melakukan dosa yang besar itu, kabair atau fakhsya, itu hilang imanmu. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada iman orang yang berzina saat dia berzina. Tidak ada iman orang yang membunuh saat dia membunuh. Kalau orang melakukan perbuatan yang besar ini, tidak ada iman dia itu sebenarnya. Karena itu tobatnya, Al-Quran menyatakan, you tidak hanya tobat. Seakan-akan you sekarang building. Ya, new iman lagi, fresh lagi, karena kamu sudah newborn muslim lagi, kira-kira kayak begitulah. Masya Allah ya. Baru, dan tidak hanya susah, wa amila amalan soliha. Kalau Anda pakai maf'ul mutlaknya, wa amila amalan solihan, itu berarti you disuruh melakukan perbuatan amal yang sangat serius. Katanya Wahsy, kalau saya disuruh amal yang sangat serius kayak begini, kata Wahsy, fala'alli la aqdiru ala hada. Mungkin aku tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Turun surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, kata Allah SWT, Allah itu mengampuni, tidak mengampuni orang yang syirik dan mengampuni dosa apapun saja selain syirik. Bagi siapa? Bagi siapapun yang Allah kehendaki. Kata Wahsy, hadza ara ba'da masyiatin fala adri yaghfiru li amla fahal ghairu hada. Kata dia, ayat tadi itu ada batasan limai yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kayaknya saya yang tidak dikehendaki dah. Kata Wahsy. Allah kemudian menurunkan ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Masya Allah ya. Sekarang bayangin ya, saya senang ayat ini rek. Perhatikan kalimatnya. Awal kalimatnya menggunakan kata qul. Kenapa? Karena orang ini tidak layak Allah bicara dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya iman, penuh dengan fahisha, jauh dia dari Allah. Ciri kalau Allah marah sama seseorang itu, la yukallimuhumullah. Allah tidak bicara sama orang itu. Karena itu harus melalui lisan Rasulullah SAW. Karena itu menggunakan kalimat kul.
Beda dengan orang beriman, tidak ada kulnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena itu mestinya Anda itu mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu nawaman senengi, seperti kata Hasan al-Basri. Kamu pikirin gini aja lah. Allah manggil kamu, ketemu perkara piro? Coba renungkan itu. Rektor manggil kamu merasa terhormat enggak? Sampai ditimbali rektor. Wow, aku terus rektor. Top dah. Jokowi manggil kamu ke istana, you merasa top enggak? Top. Karena masih, presiden rek manggil saya. Wow, Donald Trump ngasih invitation kepada kamu ke White House. Sak Malang kamu kabarin. Mungkin kamu akan muncul di Jawa Pos, muncul di RCTI. The only person dari Malang dipanggil Donald Trump untuk mempresentasikan durian bajul misalnya. Di Donald Trump misalnya. Kan kayak gitu toh, Rek. Ya toh? Kenapa? Karena itu respected berarti. Karena itu kata Hasan al-Basri, kalau ada nida dari Allah SWT kepadamu, ya ayyuhalladzina amanu, itu mestinya kamu dengan senang hati dan menyatakan nopo ya Allah. Kalau Allah memerintah pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau Allah melarang pasti ada kebaikan di dalamnya. Apalagi cara manggilnya, Masya Allah. Sampai nilai renungi, malu kita ini. Ya. Masya Allah. Dikasih ayun untuk menunjukkan destinasi yang fokus. Ya, ayun itu dipakai karena kan ya ayuha itu dari 3, ya, ayun sama ha. Ya-nya nidak biasa. Ya. Yang kedua ayun, nidak saja sudah kalau dari Allah udah top, meskipun biasa. Tidak dikasih ayun. Ayun itu untuk spesifik. Kalau kita mau tertentu, ada orang manggil tapi tidak spesifik. Misalnya, Mahruz, jangan mandang orangnya. Ayun itu kalau ada 2 benda, kamu mau fokus, yang mana yang kamu pilih? Pakai ayun kalimatnya. Ayun itu kita mau fokus kemana itu arahnya. Ha itu untuk li takdim. Bayangin ketemu perkara piro itu. Allah manggil kamu, fokus dalam memanggil dan Allah mengagungkan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Gitu itu kalau telinga kita tidak mau mendengar dengan baik, itu saking nopo nih gitu itu. Kamu dipanggil orang tua tidak dengerin, marah tidak orang tuamu? Marah. Bukan itu poin saya. Kamu dipanggil orang tua dan kamu tidak dengerin. Kira-kira itu akhlak anak yang baik apa enggak? Saya aja, anak saya panggil, Tir, diam aja, Tir, sampai 2 kali. Kamu itu dipanggil Abi, mau ngomong dah? Bayangin itu. Padahal saya manggil tidak dengan mesra. Saya cuma panggil namanya, Tir. Masya Allah kalau pikirin. Allah tidak manggil namamu. Manggil something yang Allah respeki dari dirimu, which is iman. Seperti saya dipanggil Pak Ustadz. Wow, seneng saya. What? Oh no, ya dah. Kamu kan bisa manggil saya Pak Gendut, bisa juga. Ya dah. Allah manggil Anda dengan something yang you appreciate. Namanya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, sekarang renungin ya, renungin. Orang syirik sama Allah, orang berzina, orang ngapain lagi? Bunuh orang, masih dipanggil oleh Allah. Meskipun tidak langsung ya, tapi lihat kalimatnya. Ya ibadi, wahai hambaku. Saya kalau ada mahasiswa, bodoh, nuakal, terus ada orang tanya, Ustadz, niku mahasiswa ini jenengan nih. Kira-kira saya bilang apa? Malu saya. Kayaknya enggak tahu ya, kayaknya saya enggak pernah ngajar dia deh. Kenapa? Wes bodoh, nuakal. Sorry, karena kalau saya lekatkan kepada diri saya, nisbatnya dari saya, itu saya merasa apa? You membuat saya rendah. Ya, kan gitu toh. Sepurane rek, aku ndak tanggep mahasiswa kan, ngono. Masih kan tahu belajar aku ndak tanggep muridku kan. Ngono ya toh. Kenapa? Karena ndak berakhlak, ndak segala macamnya. Sekarang bayangin, itu hanya baru nakal dan meler. Iki opo rek? Mateni, zina, syirik, and yet Allah masih manggil kamu, oh my slave. Wahai hambaku, renungin ngono iku. Ya. Saya kemarin tidak bisa tahan waktu satu kajiannya. Saya nangis, tidak tahan. Saya mikirin kata ya ibadi itu. Kalau dipikirin, ya Allah, kok cik nemen nih pangeran itu. Ya, kalau Anda pikirin tuh, betapa baiknya Allah itu sama kita. Kita yang keterlaluan. Lo wis mateni.
Kalau saya, saya aja punya anak, bunuh orang dia, berzina dia sama orang, tidak pernah sholat. Kira-kira saya anggap anak dia? Buah, hak ngurus aku, semuanya nerokok kan niku. Lah ngono. Tonggo dizinai, terus dibunuh, membunuh. Malu saya sebagai orang tua, rek. Tidak mungkin saya bilang, iya dia anak saya. Enggak saya, embo sopo itu. Lah gitu toh. Maling kundang saja tidak diakui oleh ibunya. Kesalahannya cuma satu. Tidak baik sama ibunya. Bukan yang lain loh, rek. Bayangin Allah itu, ya Allah, engkau Rahman Rahim ya Allah. Hatta orang yang kayak begitu itu, namanya fakhsya, rek. Namanya fakhsya. Karena itu meleleh nanti Wahsy dengar ayat ini. Bayangin Allah itu ya. Hatta orang yang penuh dengan maksiat masih dipanggil mesra oleh Allah, ya ibadi. Masih dikasih, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hambaku yang kamu sudah super duper keterlaluan terhadap dirimu sendiri. Karena kamu sudah mencoreng, maksiat sudah tidak karu-karuan. Dan tidak terlalu panjangnya nanti jadi jelasin ayat itu. Satu frase lagi. La taqnatu min rahmatillah. Saya tanya, kalau kamu berbuat salah, itu kan pilihannya cuma dua, Rek. Pilihan yang kamu dapat, satu ampunan, dua baru dikasih rahmat lah gitu tuh. Kalau kamu buat salah sama saya selaku dosen, soalain temen lah. Kira-kira kamu itu minta saya ngasih duit atau kamu minta saya memaafkan kamu? Memaafkan lah, ya tuh. Ojo mikir jelo duit tak kamplengi kan, salah wakeh lah gitu tuh. Ya iya tuh. Wong kamu banyak salah kok minta rahmat itu loh. Sing bener ae. Ah gitu tuh. Minta maghfirah lah. Menarik, Allah itu ngasih tahu. Dan meskipun kamu seburu itu, ekspektasi kalau kepada Allah yang paling tertinggi. Jangan ekspektasi dapat maghfirah, ekspektasi minta rahmat. Masya Allah, coba bayangin. Mestinya orang ini kan menyatakan, saya tidak berani minta surgamu ya Allah. Asalkan engkau ngampunin saya udah cukup lah buat saya. Ibaratkan gitu tau. Wis, ibu, saya tidak mau minta warisan kepadamu. Asalkan engkau ngampunin saya. Karena sini saya zalim sama kamu ibu. Saya melakukan semua keburukan yang saya lakukan. Pantas saya ini tidak diakui sebagai anak. Saya tidak minta warisanmu ibu. Asalkan engkau menganggap saya anakmu saja. Saya sudah bersyukur. Ya tak? Kan ngono tau mesti ini. Ini enggak. Wes salah kata Allah. Kamu jangan berputus asa untuk meraih rahmat Allah. Allah karim. Bayangin. Karena itu ayat ini disebut dengan ayat yang paling lembut dalam Al-Quranul Karim. Hafalin ayat ini, Rek. Untuk teguran kalau kita banyak maksiat. Bacain berkali-kali, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Kenapa sih? Karena setan itu nanti yang paling puncak godain kita adalah Anda dibikin tidak mau taubat. Karena Anda merasa jijik dengan dirimu sendiri. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin Ustaz, saya ini nggak mungkin dimaafin lah. Udah, terlalu banyak dosa saya. Nggak mungkin Ustaz. Seperti anak, kalau Anda melakukan banyak kesalahan sama orang tua, kamu berani pergi ke rumah orang tuamu? Saya kasih contoh ya. Kamu menikah, orang tuamu tidak mengizinin. Tidak dapat ridho. Berani kamu nelpon orang tuamu? Terlalu banyak contohnya itu di masyarakat. Nelpon tidak berani. Ya nah, nelpon orang tuanya loh tidak berani. Orang tua saya marah. Saya tidak diakui anak gara-gara saya menikah dengan pasangan yang orang tua saya tidak ridho. Sampai itu ya anak tidak wani nelpon. Rek. Bayangin itu. Itu yang Anda sebut sebagai orang paling sayang sama kamu. Namanya mama. Biak, enggak mama tok ya. Namanya ibu. Terus itu kamu bandingin sama Allah. Masya Allah. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan kepada Allah? Dan apa yang kamu lakukan pada ibumu sendiri? Coba renungin itu. Ya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wa may yaghfiru dzunuba jami'a, kata Al-Qur'anul Karim. Ya, menarik. Sekarang Anda lihatin. Ini penting. Kenapa sih kita ini hatta orang yang melakukan perbuatan fakhsya itu kok tetap harus dihormatin, tetap harus didakwain. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menutup iman yang ada di dalam hati. Masih ada peluang. Mungkin kita akan give up melihat orang itu, Ustaz, dia fornication, dia siapalah killer dia Ustaz. Dia misalnya infidel dia Ustaz misalnya. Dan seterusnya. Kita ngelihat 3 perbuatan yang amat sangat buruk sudah. Tapi menarik kalau Anda pikirkan. Quran masih mengajak.
Kenapa? Karena masih ada light within your heart. Ya, light within your heart. Itu yang paling penting, Rek. Kenapa Al-Quran menggunakan tadi? Dan yang paling menarik, saya kembali lagi ke ayat 47 ya. Nggak jadi ambiyaknya. 47 itu kenapa kok misqala habbatin min khordalin? Sebagian ulama menyatakan Allah itu hanya menimbang paling kecilnya nanti amal buruk yang ditimbang adalah sebesar tadi itu 1 miligram sin. Kira-kira dosa apa 1 miligram sin itu? Coba kamu pikirin ya, Masya Allah ya. Jadi kalau faksha itu yang paling besar, bawahnya sendiri namanya sayyiat, bawahnya sayyiat namanya dzunub. Dzunub itu kayak mencium orang. Tapi sekali lagi ya, jangan keliru ngasumsi nanti. Ada sahabat Nabi datang ke pasar, lihat penjual anggur terlalu cantik, nggak tahan dia cium. Dia datang ke Rasulullah. Bedanya kalau Anda mencium orang nggak datang ke kiai, lah ya dah. Ini dia merasa jijik dengan dirinya dan dia datang ke Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, saya hancur ya Rasulullah. Ngapain kamu? Saya mencium orang ya Rasulullah. Gini Rasul menyatakan istighfar. Istighfar. Rasulullah, masa istighfar juga? Iya. Karena nanti Rasul menyatakan bahwa kalau kamu berbuat kesalahan, ikutilah dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan adbi'il sayyi'atul hasanata tamhuha, akan menghapuskan, dan seterusnya. Kamu jangan kalau baca hadis gini itu, oh berarti nyantel, astagfirullah habis kok. Bukan itunya. Bukan poinnya itu, bukan di situ. Poinnya itu adalah kesadaran dia akan maksiat itulah. Sampai dia lari ke Rasulullah, sampai dia rela untuk diapapun oleh Rasulullah, dan dia merasa jijik dengan dirinya, dan kemudian dia Rasulullah untuk orang, dan ini yang melakukan sahabat. Lah kamu sopo? Masya Allah, timbang itu semuanya. Jangan baca hadis saya nih, oh cukup istighfar, oke saatnya. Only kissing, ya. Jari wong Surabaya, dengkulmu kerawak itu ya. Gak bisa begitu itu, bukan itu poinnya. Itu dzunub, itu dzunub. Bawah lagi namanya zallat. Allah itu punya timbangan-timbangan. Namanya mawazinal qista. Ya, timbangan-timbangan. Kayak kamu nimbang itu loh. Kalau kamu nimbang ada yang 1 on, 2 on, paling dikit apa ya? 1 on ya. Ada gram, 1 gram misalnya. Ada 1 gram ya. Miligram, ya tapi ya sandi itu ya. Kira-kira kamu nyuri gula 1 miligram dihukum, ya enggak lah ya. Kira-kira begitulah. Oke. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ataina, sekarang kita masuk ke qissatul awal ya. Kisah pertama tentang nabi-nabi, qissatul ula ya. Dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Allah menunjukkan dalailut tauhid ya, dalil-dalil ketauhidan, wan nubuwah wal ma'ad ya. Jadi ayat 1 sampai 47 sebenarnya petunjuk tentang tauhid, petunjuk tentang nubuwah, petunjuk tentang ma'ad. Baru setelah itu kita, dan semuanya itu digunakan untuk apa? Tasliyah buat nabi ya. Sekarang kita diarahkan kepada kisahnya para rasul yang tujuannya tetap tasliyah. Tasliyah kemarin apa namanya? Takziah ya, untuk menghibur hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena dengan mengingatkan yang lain, nabi-nabi yang lain itu tentu saja menjadi tasliyah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad ataina Musa wa Haruna wal furqana Haruna al furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Walaqad, dan sungguh-sungguh. Kalau ada lam sama qad itu sebenarnya sama dengan sumpah. Allah bersumpah ini. Dan sungguh-sungguh, walaqad ataina, dan sungguh-sungguh kami mendatangkan, kami memberi Musa, Nabi Musa, Harun dan Nabi Harun. Ngasih apa? Yang pertama Al-Furqan. Perhatikan kalimatnya ya. Al-Furqan. Yang kedua wadiyaan. Rada aneh. Biasanya Quran itu selalu sejajar. Kalau ma'rifah semuanya. Kalau nakiro semuanya. Ini enggak. Walaqad ataina Musa Harunal furqana, bukan wadiya, tapi wadiyaan wa dzikron lil muttaqin. Ya, ngasih 3, 1 al-furqan, 2 diyaan, 3 dzikron, untuk siapa? Lil muttaqin.
Kalau ada lil muttaqin ini maksudnya apa lain di bahasa Indonesia namanya nyebut untuk akhirnya. Seperti kayak menanak nasi. Bener enggak gitu itu? Ya salah, Rek. Misalnya menanak beras setelah ditanak menjadi nasi, bukan menanak nasi. Lah apa nasi kok ditanak? Gitu toh. Jadi sama kayak hudan lil muttaqin itu maksudnya hudan Quran itu akan menjadi petunjuk dan bagi siapa? Bagi siapapun saja. Tapi nanti kalau kamu ngikutin kamu akan jadi muttaqin. Itu maknanya hudan lil muttaqin. Sama kayak gini, dzikran lil muttaqin. Apa berarti ini hanya untuk orang bertakwa? Saya ini belum bertakwa, jadi saya tidak perlu sama Al-Quran. Bukan begitu poinnya. Poinnya itu maksudnya seperti menanak nasi itu. Ya. Siapa yang jelaskan gini nih? Saya masih ingat ini. Saya masih semester 1 kalau tidak semester 2. Kiai Adlan Ali. Ya. Dulu ada kajian tafsir ba'da zuhur di Masjid Winsa sana itu. Pengisinya cuma 2, gantian tiap hari. Kalau tidak ya Adlan Ali, Pak siapa? Surabaya itu siapa? Pak Rumrawi. 2 itu aja. Dan saya masih ingat ya Adlan Ali menjelaskan hudal lil muttaqin, menanak nasi. Sampai sekarang ingat saya ya. Itu kalau enggak semester 2 dulu, waktu saya masih S1 ya. Ya Adlan Ali. Keren banget ya Adlan Ali itu. Kiai cuman dokter Andes lah, Rek. Tapi ilmunya Masya Allah ya. Orang zaman dahulu itu, Masya Allah. Alif Lam Mim, saya masih ingat caranya dia menyampaikan. Kamu bagaimana mau mengartikan wong dia bukan lafad? Yang bisa diartikan itu lafad. Lafad baru punya makna. Benar, yang lain bingung. Wah, gini-gini dia tidak simpel. Masya Allah ya Adlan Ali. Ya Adlan Ali. Rektor dulu zaman dahulu. Rektor dulu kiai beneran ya. Ya Adlan Ali. Ya. Jadi dulu itu banyak yang memang yai-yai yang ngajar itu. Orang-orang sama kayak di sini Yai Mas Duki. Memang kiai beneran. Duduk kiai-kiaian, kiai beneran kalau itu. Kalau sekarang kan banyak ustad-ustadan lah, hanya dipanggil ustad aja, ya dah. Aslinya ya YouTuber lah ya. Masya Allah ya. Zaman makin akhir gitu ya, Masya Allah. Kita ini harus berubah, ya. Maksudnya kita harus lebih serius ya. Oke. Kembali, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau ada kalimat kayak hudal lil muttaqin, dzikron lil muttaqin, maknanya begini kalau ditafsir. Maksudnya yang akan paling banyak mendapatkan hidayah adalah mereka yang muttaqin. Yang akan mendapatkan banyak sebagai dzikron adalah orang muttaqin. Yang lain tidak akan maksimal mendapatkannya. Gitu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam. Kita lihat dulu. Kata Allah SWT, kami berikan kepada Musa dan Harun 3. 1 Al-Furqan. Al-Furqan dibikin ma'rifat dengan dikasih al depannya, ya, Al-Furqana. Furqan dari kata farraqa artinya memisah, dikasih alif sama nun belakang untuk makna kesempurnaan, untuk mubalaghah jadinya ya, seperti Rahman ya. Jadi dia Furqan berarti pemisah yang sempurna nanti perpisahannya. Maksudnya gini, kita ini kan kalau melihat sesuatu seringkali kan blurry toh, Rek. Batas antara right and wrong seringkali itu tipis. Begitu Anda mendengarkan ya ono bener pisan sih gitu. Tapi ya ono bener pisan gitu lah, bingung toh. Saya kasih contoh lah. Contoh. Hegelian sama Feuerbach, contoh lah. Mana yang ada dulu? Nasi goreng apa ide? Ide bikin nasi goreng apa nasi goreng yang ada dulu? Kamu pagi-pagi terus bikin nasi goreng. Pertanyaan saya, yang ada lebih dahulu, ide mau bikin nasi goreng atau nasi gorengnya dulu yang ada? Nah, kalau kamu ide dulu, kamu ngikut madhab Hegelian. Oke, namanya idealisme. Kenapa? Karena Hegel itu kaum agamawan. Asumsinya adalah dulu bapak kita Adam ada di surga sana. Semuanya itu sempurna idenya. Ibaratnya dulu makan nasi goreng di surga itu wenake 100%. Begitu kamu ke dunia, kamu terbayang-bayang keinginannya. Ya apa ya pengen makan nasi goreng itu ya. Terus kamu menciptakan nasi goreng. Bisakah nasi goreng itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Nggak sesuai, kurang aja. Hanya kamu menciptakan lagi.
Jadi tesis, jadi antitesis, terus ngono muter aja. Dan berubahnya kenapa? Karena ide. Karena ide yang tidak pernah sempurna. Karena bikin ide lagi, bikin ide lagi, bikin ide lagi. Maka perubahan akan terjadi jika ada perubahan ide. Itu idenya. Sederhananya begitu. Kan kayak bener loh ini. Iya bener Pak, itu sip itu bener udah. Oke. Datang Karl Marx. Marx membantah Hegel. Kata Karl Marx, enggak, yang ada nasi goreng dulu. Bukan ide. Gimana logikanya gini? Bisa enggak kamu punya pemikiran, punya ide dari sesuatu yang kosong, yang sebelumnya belum pernah ada, belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, yang sesuatu yang kamu lihat dan dengar berarti berupa materi. Karena kamu itu punya ide bikin nasi goreng, karena sebelumnya kamu pun sudah pernah makan nasi goreng, atau kamu melihat orang bikin nasi goreng, atau kamu hidungmu mencium orang bikin nasi goreng. Jadi sebenarnya ide kamu itu didahului oleh sesuatu yang bersifat material. Nah, bener bisa, nah ya. Jadi kata Marx, materi yang lebih penting daripada ide. Wow, sampai jadi dua aliran itu, Rek. Tergantung kamu Marxian atau kamu Hegelian. Hegelian diteruskan oleh Weber, namanya Weberian nanti. Iya Weberian apa kamu mau Marxian? Wow, dua aliran itu kalau dalam ilmu sosial. Tergantung. Ya, orang NU, orang Muhammadiyah Weberian. Karena merubah masyarakat dengan ide pengajian, dakwah. Kayak saya ini Weberian. Karena saya berharap setelah ngaji tafsir awakmu berubah. Lah gitu toh, Weberian gitu. Tapi kalau kamu ikut HTI misalnya, ndak Weberian lagi. Karena dia mau menyerang sistem ekonomi kapitalis. Wow, materi dulu. Karena orang HTI ndak terlalu penting, dia ndak bikin masjid. Pengajiannya ndak terlalu penting. Yang penting, nah dia Marxian. Nah, memang begitu gerakan sosial itu. Oke, yang menarik Anda pikirkan sekarang, blurry. Kamu itu kalau belajar sains apapun itu, Rek, batas antara right and wrong, black and white, itu tidak clear. Allah itu menurunkan, dan kalau kita tidak clear, semuanya menjadi relatif. Dan Anda tahu, hidup dalam relativitas itu, dalam satu sisi menyenangkan, karena membuat Anda menjadi toleran, ya, jadi enak. Tapi satu sisi Anda galau. Karena kalau Anda tidak punya sesuatu yang sifatnya absolut, yang Anda pegang, yuk kelimpungan dalam hidup itu. Ya, sama, Rek. Era postmodern itu membuat Anda menjadi sangat kosmopolitan, sangat egalitarian, sangat multicultural, in one hand. Satu di sisi yang lain, Anda menjadi tidak punya pegangan. You uprooted. Ya, kamu dicerabut dari akarnya. Sehingga kamu bingung. Karena itu angka bunuh diri makin tinggi. Kenapa? Karena kamu tidak punya pegangan yang teguh. Menarik kalau Anda pikirkan. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Quran itu atau Taurat dalam konteks ini yang diberikan kepada Nabi Musa dan Harun disebut dengan Al-Furqan. Karena dia the perfect criterion, the ultimate criterion. Karena dia yang akan membedakan right and wrong. Kamu kalau menggunakan Al-Quran melihat sesuatu, tidak blurry semuanya. No, this is right and this is wrong. Nggak blurry lagi. Tapi kalau kamu pakai filsafat tergantung mau apa kamu, eksistensialisme atau mau sembulet. Kan kok kabeh menjadi relatif. Belajarlah filsafat, semuanya menjadi relatif. Iya ono bener pisan. Kabeh ono bener kabeh. Lah terus ingin memang begitu, Rek. Namanya manusia, namanya cara berpikir kita, semuanya relatif karena semua karya manusia itu tentu saja tidak menghadirkan absolutisme. Semua karya manusia itu relatif. Entah yang sini 10% benarnya, yang di sini 20%. Karena itu kamu tidak bisa menuhankan hasil produk manusia. Termasuk ideologi, ideas, filosofi, dan seterusnya. Lah, akhirnya kamu mumet sendiri kemudian. Lah, Allah itu nurunin Al-Furqan. Itu maksudnya. Nah, karena itu makna pertama Al-Furqan adalah Taurat itu sendiri. Yang diturunkan untuk ngasih clarity. Ya, in everything. Itu enaknya, Rek. Orang beriman itu clear ngelihat apapun. Semakin Anda clear melihat apapun, Anda makin enak hidup itu. Yang membuat Anda susah kenapa? Karena gelap atau blurry lah gitu toh. Bingung aku enggak paham. Nah, tapi kalau Anda lihat dengan kacamata Al-Quranul Karim semua menjadi clear, enak dan seterusnya.
Jadi mudah. Kena corona, ya wis takdire, ya apa maneh. Lah itu. Anda tidak terlalu takut. Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa seluruh ketetapan maqadirul khalaik, ya, semua takdirnya makhluk itu sudah katabal maqadirul khalaik itu qabla, sebelum menciptakan langit, bumi dan materi itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun udah ditentuin. Yakin aja udah, satu, itu bedanya orang beriman. Kalau Allah tidak nentuin saya kena corona, tidak akan kena. Kalau ya kena, ya memang sudah ditakdirkan dari dulu saya kena. Mau saya sembunyi di manapun tetap kena. Kan lumayan toh. Coba orang tidak punya pegangan kayak begitu, bingung terus toh. Katanya megang pintu, aduh corona. Katanya ini corona, alah kan. Mumet. Nah ya toh. Anda mati berdiri kemudian karena bingung sendiri kemudian. Salah satu fungsi iman itu kayak gitu. Bismillah, sudah. Yang penting saya melakukan satu, tawakal itu penting. Yang kedua, ikhtiar, zahir batin. Ikhtiar zahir, kata Rasulullah SAW, apabila kamu berada di satu negeri yang ada ta'un, maka kalau kamu mau, kalau ada negeri yang ta'un, fala tadkhuluha, kamu jangan masuk ke sana. Tapi apabila kamu berada di negeri itu, maka jangan keluar dari situ. Itu ikhtiar zahir. Yo, ini sudah Wuhan sekarang gitu. Enggak Ustaz, saya kalau enggak ditulis di takdir sana, ya enggak akan saya kena corona. Enggak ngono caranya. Harus ada ikhtiar zahir. Ita zahir fala tadkhuluha. Jangan masuk ke Wuhan. Satu. Yang kedua, ya usaha ruhani lah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menzikirkan Bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama 3 kali dalam satu hari, dia akan tidak tertimpa dengan musibah apapun. Ya harus yakinlah yang bikin corona Gusti Allah. Ya, dan seterusnya. Dan masih banyak zikir-zikir yang lain. Nah gitu toh. Jadi ya usaha zahir sudah, usaha batin sudah. Bismillah, sesuai dokter sudah. Udah. Dan kokoh di sini itu. Kalau saya tidak kena corona, udah ketentuan Allah itu. Kalau kena ya bismillah ketentuan. Bismillah, yang penting sudah usaha. Lah, tenang toh hidup. Coba Anda tidak punya Allah, waduh mumet. Waduh ya apa ini? Ketemu orang ngakut, wah mumet. Ya, kate kawin wedi corona ndak kan ngono ya. Padahal ada corona yang jauh lebih membahayakan, yaitu korin, ya, yang selalu mengkoronaimu, selalu nemanimu terus, ya, korin kita, ya. Itu namanya furqan yang pertama, maknanya kitab yang jadi pembeda. Yang kedua, furqan itu sekarang dilihat karena dia isi ma'rifah sendiri, sementara yang dhiya'an wa dzikran itu dibikin nakirah dengan tambahan tanwin. Ya, kemarin kalau ada sama sebenarnya, kalau ada nakirah terus dikasih tanwin, fungsinya untuk lid ta'zim. Kaidah nomor 2 kayaknya, kalau enggak nomor 2 harus ya. 2 lah enggak 1. Nah, karena itu ada yang menyatakan, yang mana kedua begini, wawunya dibuang. Jadi wawunya ada satu qiraat yang tidak pakai wawu, jadi diaannya menjadi hal. Jadi Harunal Furqana diaan, jadi halnya. Ya. Tapi ini tidak umum. Yang ketiga caranya adalah furqannya seperti riwayat Sayyidina Ali atau Ibnu Abbas yang menyatakan furqan itu bukan Taurat. Jadi yang diaan wa dzikran itu sifatnya kitab Taurat, sementara al-furqan karena dibikin ma'rifat dia bukan sifatnya kitab Taurat, tapi furqan bimakna an-nasru alladzi utiya Musa alaih. Ya, kemenangan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari mana? Dari tafsir Quran bil Quran. Ya, Yaumul Furqan. Yaumul Furqan adalah Yaumul Badar kalau di dalam Al-Quranul Karim, yaitu hari kemenangan ketika dua pasukan itu, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, kata Furqan itu dirujukkan kepada An-Nasru minallah, ya. Pertolongan dari Allah SWT. Jadi kalau Anda maknai ngikuti Ibnu Abbas yang makna kedua, Allah memberikan kepada Musa dan Harun kemenangan melawan siapa? Firaun. Ya, melawan Firaun. Jadi Furqan diarahkan ke sana. Oke? Ada 3 itu cara kita membacanya. Sementara diaan wa dzikran ini sepakat semua para ulama
tafsir menyatakan diya'an wa dzikran ini rujukannya kepada kitab Taurat. Nah, fungsi dari kitab Taurat itu sebagaimana Al-Quran yang pertama adalah diya'an. Menarik kalimatnya. Bukan dibikin nuron. Kenapa? Karena dia itu source of light. Ya, seperti kemarin matahari. Ya. Wa ja'ala samsa huwallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuron. Nuron. Ya. Kata siapa kalau belajar itu tidak boleh ngerpek? Ya, nyontek. Ada dalilnya itu, ya. Al-ilmu nurun, ya. Kacau orang-orang ini. Ya. Hoax itu. Hoax, ya. Saya ini melaksanakan hadis, Ustaz. Kenapa? Ya, saya nurun teman saya. Walaqad ataina Musal wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Yang pertama sebagai dia. Jadi Anda itu mestinya mendapatkan apa? Nur, karena itu cahayanya. Jadi kita ini sebenarnya rembulan lah. Rembulan dengan matahari. Mataharinya itu adalah kitab suci, karena dia adalah diyaan. Mestinya kita ini akan tersinari. Seberapa banyak Anda disinari, seberapa besarlah Anda punya kemanfaatan kepada umat. Kalau Anda bayangin gini lah, Rek. Matahari menyinari seluruh alam. Tidak ada bagian dari bumi yang tidak kesinaran matahari. Dialah Rasulullah SAW. Sirajan munira, kata Al-Quran Karim. Ya, yang pertama, kalau kita ini rembulan, kelasnya sahabat, ya banyak masih menerangi. Ya, ada yang 100 watt, ada yang 5 watt. Kalau Anda 5 watt, menerangi biro. Ya paling banter sekamar lah. Dua Anda itu tidak ada kelihatan udah. Ya, dan seterusnya. Nah, kita ini sama. Semakin banyak kita ini berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sebenarnya kita ini meluaskan nur itu yang kita dapatkan dari diyaknya Al-Quranul Karim. Ya, karena Allah menyebut kitabnya itu sebagai dia. Ya. Yang kedua sebagai dzikron. Dzikron itu berarti ini dia yang paling sempurna loh. Ya. The perfect light. Ya, yang kedua perfect advice, ya, peringatan yang paling terbaik, mengingatin kita, nasehatin kita sebagai remembrance yang paling baik. Mana yang pertama? Ini mana yang paling umum ya, karena isinya Taurat atau isinya Al-Quran adalah advice, ya, isinya adalah dzikron. Ya. Dan yang menarik kalau dzikron itu dimensinya dua, Rek. Manfaatnya buat diri Anda dan manfaatnya buat orang lain. Sama seperti cahaya. Cahaya itu tidak mungkin Anda akan sendiri yang dapat manfaat. Menarik. Orang yang kalau mengenal Quran, Anda pasti dia akan bermanfaat kepada dirinya sendiri dan manfaat kepada orang lain. Hukumnya begitu. Jadi kalau Anda mengkaji Al-Quran, itu mesti harus punya manfaat kepada orang lain. Yang pertama, sebagaimana dia, dzikron juga gitu. Karena dzikron, dzakaro itu maksudnya dua. Satu, to remember, yang kedua to mention, mengingat dan menyebut. Zakaro itu, ya dah. Udhkur, ya, suruh apa? Sebutlah. Nah, kalau Anda sebut, siapa yang punya manfaat? Orang lain. Ya, tapi kalau mengingat, manfaatnya kemana? Ke dalam. Lah, Quran itu begitu. Satu, dia punya manfaat ke dalam, dan dia juga punya manfaat keluar. Karena menggunakan kata dzikron. Mana yang pertama? Dzikron yang kedua maknanya seperti yang kemarin, tidak tahu saya pertemuan kapan itu. Dzikron ay asyaraf, ya, kemuliaan. Kemuliaan. Misalnya di Ar-Razi, sini juga mengutip makna yang kedua, yaitu asyaraf, kemuliaan. Karena gini maksudnya, isinya Al-Quran itu, isinya adalah tentang ingatan, advice yang diberikan Allah kepada kita, yang kalau kita ikuti itu nanti kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, gitu loh maksudnya itu. Karena itu dzikron ai syarafan, nanti akan menjadi kemuliaan buat kita, buat siapa? Terutama lil muttaqin. Allah mengawali dari senjata yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu berupa Al-Quran, berupa At-Taurah. Kita sama. Kalau kita pingin menang lawan apapun saja, pingin sukses, sebagaimana lihat, paling awal Allah menceritakan Nabi Musa dan Harun, dijelasin tentang apa dulu? Taurah. Mestinya sama dengan kita, toh? Kita ini juga sudah diberi oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, ya.
Sebenarnya kan gitu. Kita ini sudah dikasih Quran. Ya, yang juga jadi furqan, yang juga jadi diyaan, yang juga jadi dzikran lil muttaqin. Duh. Mati anu nih. Internetnya mati. Wa dzikran lil muttaqin. Itu saja sudah 5:30 ya. Saya mau goreng tempe soalnya. Ya. Adanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.